Jadi menurut kamu, apakah tujuan masuk politik untuk menciptakan kesejahteraan seperti paham klasik itu terwujud nggak sih dalam kenyataan menurut kamu? Menurut saya sih belum terlalu terwujud. Ah, belum ya. Belum. Jadi masih masih jauh. Masih ada, iya masih jauh sih, Pak. Hmm. Bagian tertentu dari materi kuliah kita minggu yang lalu kan ada 5 pandangan tentang kekuasaan, ya kan? Tentang politik. Ada 5 pandangan tentang politik yang saya kutip dari Profesor apa namanya eh, saya lupa ya, penulis buku Memahami Ilmu Politik, dari buku Memahami Ilmu Politik. Oh ya, Profesor Ramlan Surbakti ya. Saya mengutip dari Profesor Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik tentang 5 pandangan mengenai politik. 5 pandangan itu yang pertama ada faham klasik, itu ya. Kemudian ada tentang paham apa yang kedua itu? Ada yang ingat? Lembagaan, Pak. Kelembagaan. Kelembagaan, Pak. Kemudian paham kekuasaan, paham fungsionalisme, dan terakhir paham konflik. Ya. Oke, siapa di antara kalian yang mau menjelaskan satu saja? Misalnya paham klasik. Siapa? Silakan. Apa sih paham klasik itu, kayak gimana? Lalu konteksnya kalau zaman sekarang bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Sukarelawan aja. Nanti kalau tidak ada baru saya tunjuk. Gitu. Boleh sambil baca, terus kemudian jelasin. Gitu. Cari contoh. Ayo, siapa yang mau nyobain? Atau kalau enggak milih dari yang 5 itu, silakan yang mau yang mana. Satu pilih dari yang 5 yang kira-kira kalian mau. Silakan, siapa? Mau menjelaskan paham yang mana dari 5 itu? Saya mau coba yang paham klasik deh, Pak. Paham? Paham klasik. Siapa? Naomi ya? Iya, Pak. Silakan, Naomi. Paham klasik, politik adalah usaha bersama-sama warga untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Mungkin contoh kayak sekarangnya bisa dibilang kayak musyawarah mungkin. Bisa lebih jelas nggak kebaikan bersama tuh kayak gimana misalnya? Jadi kayak kebaikan bersama tuh, jadi nggak memihak suatu orang, jadi buat bersama-sama. Ada kemaslahatan bersama. Ya. Jadi kesejahteraan gitu? Iya, kesejahteraan bersama. Jadi menurut kamu, apakah tujuan masuk politik untuk menciptakan kesejahteraan seperti paham klasik itu terwujud nggak sih dalam kenyataan menurut kamu? Menurut saya sih belum terlalu terwujud. Belum ya? Belum. Jadi masih jauh. Masih ada, iya masih jauh sih, Pak. Di hampir semua negara ya, bukan Betul, hanya di Indonesia. Iya. Oke, baik, itu yang pertama ya, Naomi. Mungkin yang lain silakan pilih dari yang 5, mau menjelaskan paham yang mana? Dijelaskan, lalu contohnya apa? Saya ingin menjelaskan yang politik sebagai konflik, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Politik sebagai konflik adalah dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Jadi maksudnya politik itu bisa aja selain untuk
kayak Sarom, mempertahankan Sarom, sesuatu. suaranya Iya, mungkin Pak. bisa agak kurang jelas suaranya. Oh iya. Ya, Eh, diulang lagi sekarang aja. udah jelas belum, Pak? Iya, Eh, masih kurang, yang tapi lebih dibandingkan tadi agak lumayan sih. eh, yang politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Hmm. Jadi maksudnya itu ya politik itu bisa aja menciptakan jadi suatu permasalahan karena ada orang-orang yang mencari hal-hal lain yang menurut mereka penting, padahal menurut orang lain ada juga yang lebih penting. Jadi saling adu argumen gitu, Pak. Artinya menurut kamu konflik itu sering terjadi dalam dunia politik? Iya. Kenyataan yang kamu lihat, apakah politik itu lebih adem ayem atau lebih banyak konfliknya? Kalau menurut pandangan saya saat ini sih imbang ya Pak, karena di satu sisi politik itu bisa jadi suatu hal yang mempertahankan suatu bangsa, tapi di sisi lain juga politik itu bisa jadi suatu hal yang memecah belah suatu bangsa karena orang-orang saling ingin mempertahankan kekuasaannya dari segi politik. Karena masing-masing ingin memegang dan mempertahankan kekuasaan, jadi pada akhirnya sering terjadi gesekan atau konflik ya. Iya, begitu Oke. Pak maksud saya. Ya. Oke, terima kasih Saromita. Iya, Silakan yang sama-sama. lain, masih ada beberapa pandangan. Pak, saya mau coba Pak. Ya, Reflino, silakan. Yang mana? Yang kekuasaan. Kekuasaan, oke. Politik adalah segala sesuatu yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kalau yang berkaitan dengan sekarang tuh kayak misalkan mau pemilu Pak, jadi orang yang mencalonkan ingin berkuasa, makanya dia melakukan yang namanya terjun ke masyarakat, gitu-gitu Pak, kayak kampanye untuk mempertahankan ataupun mencari kekuasaan itu. Menurut kamu orang masuk politik mencari kekuasaan itu benar nggak? Iya. Orang masuk politik tujuannya mencari kekuasaan. Kalau selama dia bisa mengarahkan rakyat ke yang lebih baik, menurut saya benar-benar aja Pak. Memang seharusnya ya masuk politik nyari kekuasaan. Tapi dalam prakteknya ada nggak orang demi masuk kekuasaan atau demi mempertahankan kekuasaan segala cara dilakukan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak. Di Indonesia juga udah pernah kejadian kayak masanya Orde Baru itu Pak. Ya, sikut kanan, sikut kiri gitu ya. Kayak menghalalkan segala cara. Iya Pak. Oke. Nanti kalau misalnya suatu waktu kamu, ya kita kan nggak tahu ya, tertarik masuk ke politik, masuk ke partai politik, ya. Ingat ya, masuk ke politik meskipun oke, mencari kekuasaan, tapi jangan lupa, jangan segala sesuatu dilakukan hanya demi kekuasaan gitu ya. Katakanlah menghalalkan segala cara gitu ya. Oke, terima kasih Revlino. Oke, kalau gitu kita cukupkan 3 orang saja untuk hari ini. Ya. Nanti minggu depan kita akan review lagi. Nah, reviewnya dari materi yang sekarang mau saya sampaikan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru.